Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Maaf ya, Pak Yohanes. Jelas si Alfian ngomong itu. Dan kita harus catat dan ingat. Dan ini harus diviralkan. Biar kita paham semua. Kenapa kita sampai mewaspadai Anies. Kenapa? Saya jihadis tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, bolehkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu soal bagaimana kemenangan yang menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ayo bantu PKS. Akhirnya bocor videonya, nyebar ke publik. Kita menjadi akan tahu apa peran Alfian Tanjung dan kawan-kawan. Apa tuntutan mereka kepada Anies Rashid Baswedan bila Anies jadi presiden. Ini tidak main-main. Alfian bahkan mengatakan semua jaringan yang telah kemudian dia miliki akan diaktifkan lagi. Termasuk urusan HTI. Harus diaktifkan. Ini harus disebarkan ini. Itu ucapan Alfian Tanjung. Saya percaya dia ngomong itu. Masa Alfian Tanjung mau bohong? Saya percaya dia telah bertemu Anies dan menawarkan tuntutan itu. Ini harus menjadi catatan penting kita sama-sama. Bahwa ada cita-cita besar di balik kemudian mereka mendukung Anies Rashid Baswedan. Tidak salah, dari kemarin saya selalu ngomong. Hati-hati dengan Anies. Lihat rekam jejaknya. Kan itu kan? Lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya udah jelas membuktikan dia siapa. Dekat dengan kelompok mana. Apa visi misi kelompok itu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, kelompok itu masih punya cita-cita yang sama. Ya, kenapa sampai mendukung Anies pun masih ada harapan untuk mereka diaktifkan kembali. Meskipun Nasdem itu ngomong, Nasdem itu tokohnya ngomong pernah. Kita menjadi akan di depan. Kita akan menjamin bahwa bila Anies jadi presiden, mereka tidak akan diaktifkan lagi. Organisasi-organisasi terlarang tetap akan menjadi organisasi terlarang. HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. FPI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tetapi apa boleh dibuat? Tokoh Nasdem yang ngomong itu, dikritik habis-habisan. Salah satunya oleh Kozinuddin. Novel Bakmumin ikut bersuara. Para tokoh mereka ikut bersuara. Selamat Ma'arif segala macam ikut bersuara. Mengecam apa yang diucapkan oleh politisi senior Nasdem itu. Artinya apa? Udah jelas di sini. Ada visi misi besar. Kenapa mereka kemudian merapat ke Anies Rashid Baswedan. Dan Anies susah untuk melepaskan mereka. Kenapa? Karena basis masanya hanya mereka. Satu kali lagi, basis masa Anies itu hanya mereka. Kenapa Nasdem tertarik kepada Anies? Karena punya basis masa mereka. Gak mungkin Nasdem memilih Anies bila Anies kemudian ditinggalkan oleh kelompok masa itu. Gak mungkin. Gak rasional. Gak punya basis masa apa jualannya. Nah ada. Apalagi si Alfian Tanjung udah ngomong tuh. Kita di belakang aja kita nggak deket-deket ngomong itu di depan jamaah ada yang merekam, kan gila. Emang kita nggak memantau setiap apa yang Anda ucapkan, durasi berapa jam pun kita akan pantau per detik per menit apa yang Anda ucapkan, karena ini menyangkut Indonesia ke depan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, jangan sampai ada orang yang membawa visi misi untuk tidak bereskan Indonesia ini. Dia sampai mengatakan, si Alfian Tanjung sampai mengatakan, contoh Taliban loh. Dia udah jelas-jelas mengatakan contoh Taliban dia mau tiru. Kita tahu bagaimana proses Taliban menguasai itu. Makanya nggak heran bila ada di mana Kalimantan Selatan kalau nggak salah.
Ada sekelompok orang yang membawa banner, ya, lalu kemudian dia itu ngomong, kita akan memenangkan Anies dengan cara apapun. Dia ngeklaimnya sebagai front persaudaraan Islam. Demi tegaknya syariat agama, jihad katanya. Ini udah kayak gini mereka. Ini udah kayak gini mereka. Makanya mari sama-sama kita bersatu. Ya, yang mencintai Indonesia, yang mencintai NKRI, yang mencintai kebinekaan, keragaman, mari kita bersatu. Persoalan Pilpres nanti itu bukan persoalan sepele. Ini persoalan serius. Karena pemimpin itu yang menentukan nasib bangsa ini, nasib keragaman kita itu. Kita nggak mau. Lalu kemudian yang memimpin Indonesia malah tidak mencintai keragaman, tidak mencintai ideologi kita. Kita tahulah bagaimana cara pandang orang-orang HTI ya kepada Pancasila, pada NKRI, Togut segala macam. Rela kita dipimpin oleh bagian daripada mereka, Anies Baswedan. Saya pribadi sangat enggak rela. Karena Pancasila ini udah jelas-jelas. Rumusan bukan hanya satu orang, bukan hanya satu golongan, ya. Rumusan banyak orang. Rumusan banyak golongan, di dalamnya juga Islam. Kita udah jelas, utuh, panceg, tanpa bertentangan dengan apapun, apalagi bertentangan dengan syariat agama. Apalagi Anda mengatakan Pancasila adalah togut segala macam, itu yang akan kita lawan sama-sama. Dan itu geng Alfian Tanjung dan kawan-kawan masih mengatakan itu. Sekali lagi, Pilpres ini bukan persoalan sederhana. Ini persoalan serius. Persoalan Indonesia. Persoalan keragaman, kebinekaan, ideologi Pancasila. Dipertaruhkan. Bila benar-benar Anies nanti jadi capres. Udah jelas-jelas si Alfian ngomong itu. Jelas si Alfian ngomong itu. Dan kita harus catat dan ingat. Dan ini harus diviralkan. Biar kita paham semua. Kenapa kita sampai mewaspadai Anies. Kenapa? Karena ada kelompok itu di belakangnya. Sebarkan ini seluas-luasnya, saudara. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan ini jihad kita untuk mempertahankan NKRI Pancasila. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermanuver politik ke Papua. Ia bahkan menyambangi rumah doa Alfa Omega dan dianugerahi nama Yohanes. Karena Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Anies Baswedan diberikan nama Yohanes oleh pendeta di Sentani, Papua sebelum memasuki rumah doa. Anak kami Anies dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Maaf ya, Pak Yohanes. Nah, kalau ini segala, nggak masalah. Silahkan kalau you seorang filsuf, silahkan you seorang pemikir. Mau bersahabat dengan siapapun, ya itu bagus. Tapi jangan mengambil suatu nilai tertentu dari orang-orang yang macam gitu, yang nilai perjuangan dasarnya menggoyah-goyah republik dengan ideologi keagamaan. Kenapa beberapa pimpinan partai kok seolah terpesona gitu ya, akhirnya mencalonkan yang bersangkutan menjadi capres gitu. Anda sebagai seorang budayawan tidak memikirkan apa yang seolah-olah menjadi idealismenya, yaitu membela bangsa. Enggak ada. Yang dipikirkan ialah kepentingan politik. jadi nggak punya integritas dong. Kita nggak usah membuat moral judgment. Tend to be wise untuk mengatakan sesuatu. Kalau seseorang tidak mempunyai kapasitas untuk serius membela bangsa, Wimin cocok ada dalam wilayah. Terus ada satu Bung yang bagi saya keren sekali untuk dikatakan. Ketika suatu partai menjagokan dia disertai kebohongan-kebohongan, kalau menyalonkan dia dengan suatu wawasan, mustahil pemimpin partai itu nggak tahu kualitas orang ini seperti apa. Mustahil. Kan tahu sahabatnya golongan orang-orang yang bisa setiap saat kalau bisa, setiap saat akan menggoyahkan republik. Loh, orang yang sahabatnya itu orang-orang yang menggoyahkan republik dan dia share dengan aspirasi politik. Dia share, artinya dia menjadi bagian dari itu juga. Kan semua orang tahu mengapa dicalonkan. Itu suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu ingin ditutup dengan kebohongan. Saya muak sekali, karena itu kebohongan itu paling fundamental. Ketika orang menyampaikan, dia bapak politik identitas, dan itu nggak usah dikatakan pun, itu sudah mengatakan dirinya. Tapi orang mengatakan, dan ini Bung, kober-kobere kok punya waktu untuk menegasikan, untuk mendebat. Artinya menciptakan kedurjanaan, melukai nilai tertinggi dalam dunia agama, melupakan
nilai-nilai kebudayaan, bangsanya tradisi, bangsanya watak jujur, bangsanya watak apa adanya, bangsanya spirit leadership, di-bypass itu semuanya dan dikatakan, ya orang pada keliru kalau mengatakan itu Bapak politik identitas. Yang politik identitas itu kan Pak Ahok, Bung. Kalau orang bisa bersumpah demi kebenaran, niscaya dia tahu bahwa dia telah mengoyak-ngoyak kebenaran dan itu diletakkan di atas nama partai, nama pemihakan sebagai golongan politisi. Politisi itu tidak boleh ecek-ecek. Politisi itu harus semestinya berpikir jauh lebih idealistik daripada golongan intelektual kampus, golongan intelektual di lembaga-lembaga pengembangan masyarakat, golongan intelektual manapun. Politisi berada di sentral pemikiran politik untuk bangsa. Kalau aku letakkan dia di tempat sebagaimana padanya, dan dia harus memang lebih dari orang kampus. Orang kampus mengajarkan kejujuran akademik, cuma menciptakan free independent spirit. Itu tertinggi. Free independent spirit, honest. Tidak pernah bohong, tidak pernah melacur. Sudah. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa. Melacur. Melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Tega, Bung, seorang politisi melacur seperti itu. Bagi saya pelacur. Dan saya marah, tentang ini marah saya. Marah sekali. Jadi tegas bagi saya. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.